kita sebagai masyarakat yang mau berkunjung ke sini. Ini salah satu contoh bangku untuk kita duduk itu semua berkonsep Altina. Proses ini akan mengubah warna dengan jalur sepeda 2,7 meter. Kemerdekaan RI pada tanggal 17. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Untuk hari ini kita kembali meliput dan melihat seputar perkembangan terkini dari kawasan inti IKN. Dan teman-teman, untuk hari ini saya akan bahas khusus bagaimana fasilitas ruang publik yang ada di kawasan Ibu Kota Nusantara ini benar-benar memanjakan dan mengutamakan keamanan dari kita sebagai masyarakat yang mau berkunjung ke sini. Ini contoh salah satu ruang publik yang ada di kawasan IKN. Lebih tepatnya ini berada di samping gedung Kementerian Koordinator 1. Ini penampakan gedung-gedung yang berada di sisi sebelah timur atau sebelah kiri dari Istana Presiden dan Istana Negara. Dan perlu teman-teman ketahui, semua fasilitas umum saat ini hampir semuanya sudah dirasakan dan dibuka untuk publik atau masyarakat yang berkunjung ke sini, teman-teman. Dan contoh seperti hari ini, masyarakat yang berkunjung ke sini benar-benar merasakan kenyamanan yang ada di kawasan ini. Dan berbicara mengenai ruang publik di kawasan inti Ibu Kota Nusantara memang dirancang untuk menjadi sangat bagus dan inklusif. Dan perencanaan ruang publik di IKN menekankan pada aksesibilitas universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif, jadi responsif gender ya. Selain itu, IKN juga memiliki tujuan untuk menciptakan kota hutan atau forest city dengan lebih dari 75% wilayah menjadi ruang hijau. Jadi ini benar-benar ramah lingkungan dan benar-benar mengutamakan lingkungan hidup. Untuk poin yang mendukung pernyataan bahwa ruang publik di IKN sangat bagus itu kita bisa melihat dari akses universal dan inklusif, di mana IKN dirancang agar semua warga, termasuk mereka yang memiliki terbatasan fisik ya, itu dapat mengakses atau menggunakan ruang publik dengan mudah. Jadi desainnya itu mempertimbangkan kearifan lokal dan responsif gender, memastikan bahwa semua orang merasa aman dan nyaman di lokasi tersebut. Kemudian untuk ruang hijau sendiri, sebagian besar wilayah IKN ini dialokasikan sebagai taman ya, dengan tujuan menjaga kelestarian ekosistem dan mendukung tujuan dari dunia atau global pada umumnya, yaitu merawat dan melestarikan lingkungan. Saat ini saya berada di Plaza Timur. Ini perjalanan saya untuk melihat taman-taman serta kondisi dari sekitar area Plaza Timur. Dan ini merupakan jalan yang berada di depan Taman Kusuma Bangsa. Dan di atasnya adalah Bukit Bendera dengan tiang bendera tertinggi se-Indonesia ya, 79 meter. Dan ini salah satu bukti bahwa memang semua ruang publik yang dibangun di IKN benar-benar terbaik untuk seluruh Indonesia saat ini berada di kawasan inti ini. Oke teman-teman, kita bergeser ke Jalan Sumu Kebangsaan sisi barat. Dan ini suasana di sekitar kawasan sisi barat yang berada di samping gedung Kemenko 3 dan Kemenko 4, di mana hampir semua pembangunan khusus untuk area taman, kemudian trotoar dan marka jalan sudah jadi semuanya. Nah, ini salah satu contoh bangku untuk kita duduk itu sangat bagus teman-teman. Rapi, kemudian berkonsep alam, sebagaimana hari ini kita lihat. Dan saya coba menelusuri jalan yang ada di sisi barat dari IKN ini, sangat bagus dan sangat lebar. Semua berkonsep alam dan benar-benar mengutamakan kenyamanan dan keselamatan
kita yang berkunjung ke sini. Jadi jangan heran kalau saat ini dikatakan sebagai salah satu ruang publik terbaik di Asia Tenggara yang ada di kawasan inti IKN. Kita berada di depan istana saat ini dan kita fokus ke sayap burung Garuda IKN yang saat ini sudah berubah menjadi warna hijau kebiruan atau biru toska. Jadi proses ini yang disebut dengan oksidasi alami yang disebut patina. Proses ini akan mengubah warna kuningan menjadi warna hijau. Perubahan warna ini juga terjadi pada patung Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali yang juga menjadi karya dari Nyoman Nuarta. Kita coba pantau salah satu kegiatan proyek di samping istana yang saat ini sedang dikerjakan ekskavator seperti ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita bergeser lagi ke akses atau jalan Sumbu sisi timur ya. Jadi di sini merupakan perempatan jalan yang berada di samping Kemenko 2 dan Gedung Bank Indonesia. Kita ambil ke kanan menuju ke jalan sisi timur ke Hotel Nusantara atau Hotel Swiss yang saat ini sudah beroperasi. Untuk Sumbu Kebangsaan Sisi Timur merupakan salah satu akses utama yang dibangun demi mendukung konektivitas ibu kota negara IKN. Jalan ini memiliki lebar 23 meter teman-teman, dengan jalur sepeda 2,7 meter dan pedestrian 4 meter yang dilengkapi dengan 3 barisan tanaman. Ini suasana dari jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Seperti kita lihat bersama, untuk marka jalan semua sudah jadi. Untuk akses ini sudah dipakai juga untuk beberapa kendaraan termasuk kendaraan proyek atau buat kita yang mau berkunjung ke kawasan inti IKN. Jadi untuk jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur ini kita terus mendekat ke kawasan Hotel Nusantara. Nah, di Hotel Nusantara ini sendiri berdekatan dengan bundaran dari Sumbu Timur ya, yang sebelumnya kita sudah liput, dan saat ini kita sudah mutar di area bundaran Sumbu Timur teman-teman. Dari area Sumbu Timur ini kita menuju ke jalan penghubung antara konektivitas sisi barat dan sisi timur, dan kita akan melewati kantor otorita IKN dan kawasan area titik nol. Ini merupakan kawasan area titik nol yang saat ini sudah rampung tetapi belum dibuka untuk umum. Jadi jalan ini merupakan jalan penghubung antara Sumbu Barat dan Sumbu Timur. Kita bergeser ke kawasan Taman Kusuma Bangsa. Jadi ini menjadi liputan terakhir hari ini, dan perlu teman-teman ketahui bahwa Taman Kusuma Bangsa adalah taman memorial yang merupakan
bagian dari sumbu kebangsaan Nusantara. Jadi taman ini berisi monumen dan ruang publik yang terletak di Bukit Bendera di depan Istana Garuda serta Plaza Seremoni Kota Nusantara. Taman ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang negara, terutama kepada pendiri bangsa yaitu Presiden dan Wakil Presiden RI pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada taman ini juga teman-teman terdapat patung yang sudah didirikan, patung proklamator yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada saat apel kehormatan dan renungan suci sehari sebelum HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2024 tahun kemarin teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, liputan seputar perkembangan dan kondisi terkini kawasan inti IKN pada hari ini. Saya akhiri sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dan kita berdoa semoga pembangunan IKN terus berjalan dan sukses sesuai dengan rencana kita di awal persiapan menuju ibu kota baru Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan.